Tes. Ya, halo, selamat pagi. Eh, Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 April 2021. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas? Sudah jelas dan clear, terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Ya, apa yang terjadi semalam memang ya bisa dikatakan bursa global kompak memerah lah ya semalam, mulai dari Asia hingga Wall Street juga, dan IHSG menjadi salah satu yang terdalam juga ya. Meski memang ada yang lebih dalam lagi, yaitu India kemarin tuh hampir atau lebih daripada 3% penurunannya. Di Wall Street, S&P 500 flat aja tipis, penurunannya 0,02%, Dow Jones minus 0,16%, Nasdaq minus 0,36%. Daripada komoditas, harga minyak ditutup naik sedikit, demikian juga harga batu bara 0,95% kenaikannya, tapi CPO nikel, demikian juga dengan timah dan tembaga cukup ada penurunan yang lumayan ya. Khususnya CPO ketika penurunannya lebih dari 3% ya. Hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas, support 5847, resistance 6139. Market driversnya antara lain, Wall Street semalam berakhir di turun tipis ya, khususnya tadi 3 indeks mayornya. Mereka atau turun tipis menjelang dimulainya earning season ya, atau laporan rilis laporan keuangan mereka untuk untuk kuartal 1 2021. Seperti dengan kita, mereka juga kebanyakan biasanya yang awal-awal ialah daripada perbankan. Jadi perbankan besar rencananya dalam beberapa hari ke depan akan melaporkan laporan keuangan kuartal 1 mereka. Dan diekspektasikan perbankan ini akan menjadi industri pertama yang akan melaporkan kenaikan laba yang kuat seiring dengan kembalinya atau memulihnya ekonomi di Amerika sana. Kemudian investor juga mengantisipasi kenaikan atau ini ya rilis data inflasi bulan Maret, yang mana inflasi di tingkat konsumen diekspektasikan untuk naik lebih dari 2%. Ini sangat tinggi ya, karena ini juga merupakan kali pertama sejak Februari 2020. Dan ini jika ini terjadi, bisa saja ini menimbulkan yield daripada surat utang pemerintah Amerika Serikat menjadi lebih tinggi ya. Lalu yang ketiga yang ditunggu ada laporan neraca dagang daripada China ya untuk bulan Maret. Di pasar obligasi, surat utang pemerintah Amerika Serikat, yield-nya maksudnya, naik tipis setelah ada lelang
di sana, dan acara lelang surat utang ini yang bertenor 3 dan 10 tahun menarik permintaan yang cukup ya. Dan surat utang ini menjadi bagian daripada utang senilai 270 miliar US dollar yang akan dijual pada minggu ini. Investor menilai acara lelang minggu ini akan menjadi barometer terkini dari appetite investor atas surat utang pemerintah Amerika Serikat. Foreign flow analysis 12 April kemarin net sell terjadi tipis saja 66,4 miliar dan total flow year to date semakin tipis ya menjadi 1,8 triliun saja net buy ya. Oke, market news pertama ada Pewon. Pewon mencatatkan laba bersih dia di 2020 sebesar 929,9 miliar rupiah. Penurunannya atau turun senilai 65,8%. Yang kedua ada Wika. Wika membukukan kontrak baru hingga Maret 2021 senilai 4,6 triliun rupiah. Dan yang ketiga ada Malindo Feedmill atau Main mengalami rugi bersih 38,8 miliar rupiah di tahun 2020. Hal ini timpang dibandingkan dengan 2019 yang mana waktu itu Main masih mencatatkan laba sebesar 152 miliar rupiah. Baiklah, untuk technical recommendation, Cepin yang pertama spek buy 7.000 dan target price pertama di 7.200, yang kedua 7.375. Stop loss di sekitar 6.875. Kedua ada MDKA. MDKA boleh spek buy 2180, TP1 2260, TP2 2280. Kemudian stop loss di sekitar 2130. Yang terakhir ada MAPA. Spek buy juga 2140, TP1 2200, TP kedua 2280, stop loss di 2070. Baiklah, demikian untuk pembahasan Philip webinar barusan. Kita akan berdiskusi lebih lanjut jika Bapak Ibu ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan langsung saja tuliskan di question box yang tersedia dan kita akan menjawabnya saat lagi. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama Pak Hendrali tanyakan BJBR, BNI dan PEON. BJBR bisa dibilang masih dalam rentang sideways-nya dan kemarin juga penurunannya tidak terlalu dalam. Masih stay di atas MA5 masih baik. Kemudian juga berada dekat-dekat resistance-nya ya. Resistance area kurang lebih di 1600-an hingga 1640 kurang lebih ya. Dan jika breakout dari sana sangat baik sih untuk BJBR. Next resistance bisa mencapai 1780 atau 1800-an. Gimana dengan BBNI? BBNI kemarin lumayan dalam penurunan dan habis bagi dividen juga ya. Tapi BNI memang mencoba untuk bangkit sih. Terus stay di atas MA5, mencoba stay di atas MA5 dan kemarin pun close-nya tidak breakdown dari sana. Jika ingin koleksi masih boleh sih menarik dan jika sudah punya ya masih boleh di hold. Paling tidak resistance ya sekitar sini lah ya, 6250, 6300. Meski kalau konsensus target price memang di sekitar 7 ribuan ya untuk jangka panjang. Kalau Pewon kemarin ARB ya. Potensi menguji support di sekitar MA 200, 470 atau 460-an. Memang tekanan jual mungkin masih ada dan pergerakan cenderung ini juga ya downtrend sejak 15 Maret kemarin. Tapi potensi mungkin menguji support dulu sehingga membentuk double bottom. Dan setelah itu jika memang tertahan potensi rebound masih terbuka ya. Saat ini 470 hingga 460 dulu untuk jadi support. TAP G kenapa tidak ada ya? Oh, baru IPO ya TAP G. Mungkin belum dapat data feednya tapi akan saya laporkan juga nanti ke bagian terkait ya untuk charting. Kenapa TAP G tidak ada? Makasih Pak Daniel. Kemudian Raja dan ISAT. Apakah layak? Apakah potensi untuk dikoleksi? Memang sih perlahan-lahan naik Raja. Secara tren masih terus gerak juga di atas MA 20. Support mungkin 230 boleh dipakai, resistance 260. 260 jika terus breakout mungkin ke 270, 270 breakout, nextnya mungkin di sekitar 300. Tapi selama masih terus uptrend seperti ini ya ikuti saja jika ingin masuk di Raja ini. Kalau satu lagi apa tadi? Oh, ISAT.
Hisat memang kenaikannya tinggi sekali sih, sudah di 6 ribuan. Kemarin sempat 7.000 ya, 6.900. Malahan high-nya 7.300. Tapi pullback seperti ini boleh sih dimanfaatkan. Mungkin angka baiknya tunggu hingga 6.200 dan ke bawah. Peluang masih ada untuk mencapai support tersebut. Resistance ya kembali lagi ke 6.800-an hingga 6.900. Pak Junaid, entry untuk Sido sudah jam 9, kita pindah bentar. Sido Semera Adro Antam. Untuk Sido kemarin juga ada penurunan yang lumayan tajam, potensi menguji support di 765, yang mana kemarin juga low-nya 765 ya. Jika ada memang pantulan dan technical rebound, dan kelihatannya ada sih resistance 780 hingga 790. Gimana untuk mau entry ya? Entry 765 sih. Mungkin level paling idealnya. Tapi langkah baiknya perlahan, karena kalau breakdown dari 765 dan close di bawah itu, peluang untuk menguji support baru masih ada. Gimana dengan SMRA? SMRA angka baiknya di 900 rupiah atau 910 untuk idealnya entry di SMRA. Dekat-dekat dengan level supportnya, dengan resistance 950 960 kembali. Kalau Adro mungkin di bawah 1.200. Seperti harga sekarang sih, hingga 11.50. Itu merupakan support bawah di Adaro 1.150 kurang lebih, dan boleh dipakai sebagai entry. Bagaimana dengan Antam? Antam jika ingin koleksi baiknya di bawah 2.200. Sekarang masih di 2.250 ya. Idealnya di 21.80 atau 21.50 kurang lebih. Pak Agustinus Aris, BJBR, CBP, Unilever. BJBR-nya sudah, masih menarik. Kalau ICBP
Penurunannya kemarin cukup dalam CBP, tapi overall masih menarik ya. Padahal kemarin sempat berusaha berbalik arah, tapi tekanan jual beberapa hari ke belakang ini cukup menekan kinerja ICBP. Kalau misalnya masih ingin koleksi, masih boleh diperhatikan sih. Apalagi jika ada penurunan kembali hingga 8.500. Mulai buy on weakness 8.500 hingga 8.450. Ini ICBP. Gimana dengan Unilever? Secara tren masih dalam tren downtrend, dan paling tidak resistensi jangka pendek MA20-an ini 6600, 6580. Kalau ingin koleksi memang harus bertahap dan dicicil karena harga masih dalam tren penurunan, sehingga harapan capital gain dalam waktu dekat mungkin agak sulit ya. Jika ingin invest jangka panjang ya boleh diperhatikan juga memang emiten consumer ini seperti Unilever, tapi memang ya harus averaging down gitu ya, dan bertahap belinya karena tren masih dalam tren penurunan. Kalau kita lihat level sekarang ialah level yang yang terkena atau tersentuh pada April tahun lalu juga ya, ketika harga mulai rebound dari low bulan Maret 2020. Dan peluang sih masih bisa sih untuk ada penurunan lanjutan. Setelah memang kemarin breakdown ya, dari supportnya di 6480. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Wisbar, mari BCA Agro BMRI. Hari ini pergerakannya sejak bangkit lah ya dari 50-an di Desember 2020 sangat baik, dan sekarang hampir 300 harganya. Kalau kelihatannya harga sekarang sih mulai kelihatan sangat tinggi sih Pak. Meski 2 MA5 itu sekitar 282 boleh dipakai sebagai support terdekat. Sama masih stay di atas itu masih oke, dan masih boleh di hold untuk mari. Level ini sudah lama nggak tersentuh ya, sejak September 2018. Mari. Selanjutnya BCA gimana? Ya BCA
salah satu big caps yang lumayan dijual asing, tapi ya sehingga juga menekan kinerja indeks juga penurunannya. Kalau kita lihat dari Bollinger Band memang 29750 bisa jadi target atau potensi support selanjutnya. Sekarang masih di ambang 30.000, dan jika 29.750 tadi tertembus ke bawah, mungkin bisa balik ke 28.750 kurang lebih. Tapi overall BCA kalau ingin koleksi ya memang harus koleksi pelan-pelan dan mendapatkan harga yang lebih rendah lebih baik gitu ya. Terus Agro BMRI. Agro berpotensi masih dalam tekanan, support bisa mencapai 900 hingga 910. Resistance paling enggak 1000 dulu hingga 1115. Bagaimana dengan BMRI? BMRI menarik untuk dikoleksi, harga di sekitar MA 200. Harga ideal jika ingin koleksi mungkin 61.600 hingga 6.075. Demikian Pak Wisber. Pak Zan Pranoto menanyakan saham OPMS. PMS, kalau kita melihat pergerakannya volatile, cukup volatile sih Pak. Dan terkadang volume juga tipis ya, tidak terlalu konsisten. Mau melihat pergerakan cukup ini ya, cukup uptrend dan sehingga mengundang ketertarikan juga. Tapi jika memang tidak terlalu suka dengan volatilitas, karena ya volatilitas ke atas, kan harga ke atas memang baik ya, tapi kalau volatilitas harga ke bawah, apalagi seperti ini ya, beberapa hari ARB agak agak jadi resiko juga. Kalau memang tidak cocok, baiknya sih tidak terlalu sih untuk masuk di saham-saham seperti ini. Tapi kalau cocok-cocok aja, ya memang ini sekarang menghasilkan gap dengan penurunan pada awal April kemarin menjadikan gap dan berusaha untuk ditutup kembali hingga 670 kurang lebih. Ini boleh dipakai sebagai resisten 670 hingga 700. Kalau Bu Lydia Mika gimana? Udah buy 2580. Mikanya sih tahan aja Bu, ini potensi tertahan di MA 20 dan harusnya mencoba untuk bangkit. Paling enggak ketika ada high seperti kemarin menyentuh 2700 hampir 2700 boleh untuk dilepas. Kalau kemarin kan high 2670. Kalau mau tunggu lebih lama lagi di 2725 sekitar MA 20. BNI gimana? 420 harganya. Harga sekarang
420 opennya masih masih oke sih, minus 2%, tapi paling enggak masih stay di atas MA20. WNII sayangnya volume kadang terlalu tipis ya, sehingga kurang ada pergerakan yang signifikan jika tidak didukung oleh volume yang besar juga. 460 jika break dari 420, resisten 420 lalu 470. Kalau MAPI gimana? Sudah buy 794. MAPI tunggu dulu, dengan support ada potensi menuju 740 atau 735. Dan resistance jika cukup kuat potensi membentuk double bottom juga. Resistance 784, 810. Kalau Telkom bagaimana? Telkom sih masih di sini-sini aja dan belum kemana-mana gitu ya. Jika ingin koleksi, ya memang ini playnya ya harus sabar, dan jika ingin punya view, dan jika punya view jangka panjang boleh di Telkom juga. 3300 mungkin boleh diperhatikan untuk level koleksi TLKM 3100. Resisten jika ingin main jangka pendek ya 3390 hingga 3490. Pak Saiful, Telkom barusan sudah, BTN gimana? BTN penurunannya sejak akhir awal awal Maret ya, cukup sangat signifikan. Padahal sebelum-sebelumnya pergerakan sangat encouraging. Tapi kalau kita lihat BTN dengan harga sekarang itu PBV masih sangat rendah, yaitu PBV di sekitar 0,8 kali. Dan sekitar MA200 juga pergerakannya saat ini. Dan kalau kita lihat, kalau memang ini cukup kuat jadi tertahan gitu ya, bisa menjadi pijakan yang baik untuk adanya pola reversal. Tapi paling nggak pantau saja dulu. Kalau kita melihat low bulan Februari, ada potensi hingga 1.500 hingga 1.540-an gitu. Tapi overall harusnya, apalagi untuk tahan jangka panjang, perbankan BTN dengan PBV di bawah 1 sih sangat menarik, seperti itu. Bu Meralda, Jessica, beberapa sudah dijawab. Kalau kita bahas yang belum dijawab, ada LSIP. LSIP ini tampaknya terdorong juga oleh penurunan harga CPO akhir-akhir ini yang dikatakan didorong oleh ini ya, kenaikan inventory di Malaysia sana. Level-level sekarang bisa menjadi support yang kuat sih untuk, atau tahanan yang kuat juga untuk LSIP sekitar 12.50 12.40 gitu ya, untuk jadi support LSIP. Tapi masih tetap dipantau, kalau memang tidak kuat potensinya bisa menjadi berbalik arah malah dan menjadi downtrend. Potensi support selanjutnya jika breakdown 11.20. Tapi kalau ada pantulan bisa mencapai 1.300 kembali hingga 13.50. PTPP belum sih, dan masih dalam tekanan.
MA 200 pun udah ditembus ya. Baiknya belum saatnya sih melirik PTBP kecuali sudah ada tanda-tanda berbalik arah. Pegas juga demikian kayaknya. Ya, lanjut lagi penurunan hari ini, walaupun MA 200 kemarin sempat jadi support kuat, akhirnya tertembus juga kemarin. Dan potensi bisa saja downtrend lebih lanjut dan sampai dipantau hingga level keberapa. Tapi paling jauh level low bulan Oktober November yaitu di 920-an. Kalbe gimana? Kalbe untuk support bisa mencapai 1460, 1450. Memang pergerakan masih dalam rentang sideways-nya. Jika ingin koleksi 1450 lah ya, paling nggak bisa dijadikan sebagai pijakan atau entry point. Kalau INDF gimana? INDF setelah sentuh EMA 200, 6800-an, hari ini ada pullback kembali. Tapi paling nggak masih oke dibandingkan ICBP tadi ya, yang penurunannya lumayan dalam. Nah, kalau uh, tertarik masuk INDF, boleh saja. Level 6500, 6550 boleh dijadikan sebagai kunci untuk sebagai pijakan untuk entry point di INDF. Pak Farid Rahman, TLKM, Tower Link, Unilever. Untuk Telkom dan Unilever sudah dibahas, towernya boleh sih cicil pelan-pelan, memang sedang di sini-sini aja harga dan konsolidasi gitu. 1060, 1055 boleh dijadikan level koleksi untuk TOR. Potensi resistance 1100, 1130-an kembali dan kembali lagi ke level jika breakout dari sana 1200-an lagi ya. Kalau link gimana? Link net mungkin dalam rentang sideways dulu sekarang ya, dengan resistance tadi 3400 hingga 3500 terlebih dahulu. Pak Riza INKP modal di 11.900. Kalau di hold dengan tujuan investasi apakah akan rebound ke 11.900? Agak sulit karena sudah berbalik arah. Balik lagi ke sana mungkin ada, tapi seberapa jauh dulu penurunan saat ini. Dan kalau kita lihat supportnya boleh mencapai 87 hingga hingga 9.000. 9.000 hingga 8.700. Dan 11.900 ini cukup jauh sih. Pertama memang resistance 10.100 dulu ya, kurang lebih di MA 200 harus dilampaui, kemudian 11.200 di MA 20 baru mungkin 12.000 ya, sekitar sekitar sana. Kalau ingin malah breakdown average down ya boleh tunggu di 86, paling nggak di bawah 9.000 maksudnya ya. Kalau Bu Reni, WG, ASI, BMRI, BMRI-nya sudah, WG-nya potensi masih
masih tertekan ya. Paling nggak sih support sekarang 196 dulu. Sama EMA 200 ini belum ditembus ke atas. Agak sulit pergerakan mungkin untuk WG. Paling nggak 196 hingga 190 kurang lebih boleh dijadikan acuan. Resistance EMA 20 dulu, tidak usah terlalu tinggi-tinggi dulu, 212. Kalau ASI juga masih dalam tekanan, EMA 200 sudah terlampaui. Low pada bulan Desember lalu juga sudah dilewati dan penurunannya makin jauh, menjauhi level dari level 6.000. Saat ini belum sih untuk masuk dulu karena harga masih menguji support baru. Ketika tekanan jual sudah mulai mereda dan ada tanda-tanda reversal, baru boleh mungkin dipertimbangkan untuk masuk ASI. Bu Lili, Bu Lilia Ganesha, GJTL Elsa, apakah masih downtrend? Support resistance di berapa? GJTL cenderung sideways dan kecenderungannya bagus ya, uptrend malah. Dengan melihat low-nya yang lebih tinggi, demikian high-nya juga. Tapi memang nih beberapa kali belum ditembus 95, 960, 974 kurang lebih. Atau 975. Nah, jika ini breakout dari sana, potensi untuk lanjut uptrend masih terbuka GJTL. Kalau Elsa gimana? Elsa 360 mungkin resistance terlebih dahulu, tapi masih ada peluang dan break daripada support 317 hingga 300. 300 ini sekitar EMA 200 yang mungkin masih bisa dipantau menuju ke sana gitu ya, untuk jadi support. Pak atau Bu Isma Rifah, West kita gimana? Mas kita belum dulu juga, masih dalam tekanan dan sudah di bawah EMA 200 ya. Potensi support mungkin bisa mencapai 800-an, tapi paling enggak sekarang terdekat nih 870 dulu. Bu Dwi, Ananik, Aces, new entry di mana baiknya, BJTM di berapa juga. S Hardware cenderung membentuk low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah. Tanda-tanda pergerakan dalam trend downtrend. Mungkin level rendah di 1370 atau di bawah 1400 lebih baik sih untuk koleksi. Tapi kelihatannya S Hardware sama masih dalam tekanan downtrend seperti ini, wah bisa saja malah belum berakhir-akhir ya. Tapi baiknya sih pantau dulu dan konfirmasi saja jika jika sudah tekanan jual sudah meredah dan ada kelihatan tanda-tanda reversal. Kalau BJTM gimana? BJTM ini 780, 785 mungkin ya. Sekarang sih supportnya. Tapi mungkin support lebih lanjutnya di 740. Tapi memang support sebelumnya 780-an ini harus dilampaui terlebih dahulu untuk BJTM. Jika ingin entry mungkin paling dekat sih 780 jadinya ya. Kalau mau tunggu lebih lama 740. Pak Erick Tovan juga Adro LC Sidunya sudah. Kita lihat gimana pergerakannya. Adro masih menguji support dulu 1150 Pak. Kalau LSIP
masih tertekan, harga komoditas CPO ya potensi 12.30 hingga 12.10 support dia. Lalu SIDO di awal sesi sempat ya, SIDO masih di rentang supportnya, support di 760. Demikian Pak Erik Tovan. Pak Daniel, pertanyaan lanjutan Doit, era MNCN hold atau lepas? Doit kecenderungan masih dalam tekanan sih Pak. Jika masih ada profit, boleh aja dilepas. Tapi mungkin di sekitar 360, 370-an. Kalau era cenderung masih di hold. Kinerja 2020 cukup bagus era dan semenjak stock split harusnya sudah ada peningkatan volume yang signifikan sehingga mendorong era juga semakin liquid ya. Harusnya menjadi baik. Tapi paling enggak di hold sih masih boleh karena ya masih ada potensi menuju resistance 540 atau 560. Paling dekat pertama memang harus ke 535 dulu dan harus dilampaui jika ingin menguji 580-an. Kalau MNCN bertengger di MA 200. Menarik sih, walaupun memang tidak breakdown jauh-jauh dari sana, sehingga level-level 950, 930 boleh dipakai untuk koleksi. Dan juga kalau kita perhatikan MNCN cukup rendah ya PI dan PBV-nya, apalagi kita bandingkan dengan kompetitor sejenis seperti SMA. PI untuk MNCN saat ini di sekitar 7,7 kali saja, PBV 1,04 kali. Resistance di mana 1000 dulu untuk resistance di MA20. Jika malah berhasil breakout, potensi masih besar menuju 1100. Jadi MNCN ya di hold terlebih dahulu masih boleh. Pak Feria, level support ISG dalam minggu ini berapa? Masih dalam 5800. Kita kira waktu sebelum ada rally 567 8 ya. 678 sebelum ada pelemahan yang signifikan lah ya. Ini juga masih 5800 masih relevan. Malah kalau kita pakai shadow-nya, low-nya ketika bulan Februari sempat mencapai 5735 ya. Tapi paling nggak 5800 dulu sih saat ini untuk support ISG paling nggak minggu ini. Baiklah demikian, nampaknya pertanyaan juga sudah habis terjawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Baik, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.